penolakan stafsus nih terhadap Alhamdulillah. penambahan. Gimana tuh Mas? Alhamdulillah. Apalagi kan dari usulan tersebut kan tadinya hanya sebuah usulan tetapi tidak disetujui, malah sekarang Menham tetap ingin lanjut kasus tersebut. Jadi pernyataan Menhan Kementerian HAM Pak Natalius Pigai ini yang ternyata tidak mengakomodir usulan dari staf susnya, itu kita bisa duga kuat staf susnya itu mungkin karena waktu itu kan staf susnya itu datang ke proses mediasi. Aku nggak tahu itu inisiatifnya siapa, mungkin inisiatifnya Pak Bupati, bisa inisiatifnya perangkat desa. Tapi beliau itu, Pak Thomas, aku lupa namanya, pokoknya kalau nggak salah Pak Thomas. Staf sus itu, Pak Thomas itu datang ke Sukabumi untuk menghadiri mediasi sebagai perwakilan dari pusat. Jadi mungkin Pak Thomas di dalam tekanan, karena aku tahu waktu itu memang di saat mediasi itu keluarga dari tersangka yang sudah ditangkap itu dihadirkan. Mungkin Pak staf sus itu tersentuh hatinya karena aku tahu ada di video-video itu memang ada keluarga-keluarga dari tersangka yang ditangkap itu memang memohon selain ke Kang Deddy juga mungkin ke Pak staf sus, ke Pak Thomas itu memohon agar dilakukan restoratif justice agar bisa ditangguhkan penahanannya. Jadi aku bisa maklum mungkin Pak staf sus itu spontan waktu itu dalam situasi yang mungkin waktu itu tidak tega, mungkin beliau melihat ratapan dan permohonan dari keluarga tersangka agar dilakukan restoratif justice, sehingga Pak Thomas inisiatif mengusulkan di acara mediasi itu agar mungkin dari pusat bisa diberikan penjaminan untuk penangguhan penahanan dalam langkah restoratif justice. Tapi setelah terjadi penolakan oleh Pak Menteri sendiri, kita bisa yakini bahwa ini semata-mata inisiatif pribadi dari Pak Thomas sebagai staf sus di acara mediasi. Apalagi kan sebelum adanya statement dari Pak Menteri juga kan, dari pihak Komisi 3 juga sempat mengecam juga nih, mengkritik. Betul. Dari statementnya Pak Thomas sendiri. Gimana nih? Yang paling memang itu Pak Abraham Sriwijaya kalau nggak salah itu Ketua DPR RI dari fraksi Golkar ya. Itu memang beliau yang paling pertama mengecam keras. Dan kalau nggak salah aku lihat di berita itu setelah Pak Abraham Sriwijaya ada ini Jenderal Senior, Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono juga mengungkapkan penyesalan atas keputusan tersebut dan beliau menyatakan bahwa pelaku ini harusnya dihukum berat, bukannya dibebaskan gitu. Jadi karena mungkin karena banyak tokoh nasional juga yang berseberangan atau tidak setuju dengan usulan dari staf sus itu, makanya mungkin itu memberikan tekanan kepada Pak Menteri untuk akhirnya tidak mengakomodir usulan dari staf sus. Melihat ini bisa dibilang tuh isunya tuh cukup sensitif ya Mas ya di kalangan masyarakat, apalagi kan selama ini kan kita kan bisa dibilang tuh melewati hidup berbineka ya, tetapi masih ada sekelompok orang yang melakukan intoleransi. Gimana nih Mas mungkin? Ya kan, sebenarnya gini. Sebenarnya seperti wawancara saya pertama dengan Intens itu kan saya bilang itu kenapa uangnya dikembalikan oleh uang bantuan dari Kang Deddy itu di 100 juta dikembalikan. Bukan dikembalikan ke Kang Deddy, tapi kalau nggak salah disalurkan untuk pembangunan masjid. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh umat Kristen sebagai umat minoritas di negeri ini adalah mereka tidak butuh uang. Mereka hanya butuh kedamaian. Mereka hanya ingin bisa beribadah dengan damai. Mereka hanya ingin bisa beribadah tanpa diganggu. Sesimpel itu keinginan mereka. Nah, jadi kejadian kemarin itu sebenarnya yang mereka inginkan cuma satu, Mbak. Mereka inginkan negara hadir. Negara hadir. Hadir dalam arti apa? Gue beribadah. Beribadah ini adalah hak yang dilindungi undang-undang. Beribadah ini adalah hak yang dilindungi konstitusi. Anda sebagai negara lindungi saya dong. Anda dan aparat Anda, entah itu mau polisi, entah itu mau tentara, hadir melindungi kebebasan ibadah kami. Artinya harusnya yang mereka inginkan adalah polisi datang ke lokasi kami, hadir, pastikan kami bisa beribadah, pastikan orang-orang yang mengganggu itu diamankan dan ditertibkan. Itu yang mereka inginkan. Jadi ketika polisi hadir, ketika Kang Deddy kemarin datang ke lokasi, ke Sukabumi, terus di follow up, ditindaklanjuti oleh polisi yang menangkap para tersangka, para pelaku, itu mereka sudah cukup bahagia.
Karena memang mereka inginkan cuma itu. Nah makanya ketika tiba-tiba ada usulan yang di luar nurul istilahnya ya, maaf gitu ya, yang benar-benar tidak masuk akal gitu. Kenapa kok tiba-tiba ini pelaku yang bisa dibilang melanggar hak azazi? Karena hak beribadah itu hak azazi. Jadi para pelaku yang melarang ibadah itu berarti dia adalah pelaku yang melanggar hak azazi. Kok bisa-bisanya diberikan penjaminan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia? Kan lucu. Kementerian Hak Asasi Manusia membela para pelanggar hak asasi kan gitu. Itu makanya menimbulkan polemik yang kedua. Itu sebenarnya polemik yang kedua nggak perlu terjadi. Ketika polisi hadir, ketika Kang Deddy hadir, ketika aparat hadir, Polres menangkap pelaku, itu seharusnya sudah selesai. Tapi ternyata ada komplikasi seperti ini, makanya rame lagi. Tapi cukup menyayangkan nggak sih Mas, ketika ini semua sebelumnya sudah terjadi, tetapi harus diviralkan dulu biar ada penegakan. Gimana nih Mas? Itu memang sepertinya udah di tradisi di Indonesia ya. Itu di tradisi di Indonesia memang no viral no justice, Bang. Itu memang udah berbagai kasus itu harus viral dulu baru aparat gerak. Harus viral dulu baru dapat atensi dari pemangku jabatan. Harus viral dulu. Itu memang udah seperti itu. Memang of course kita rakyat Indonesia sebagai pembayar pajak kita berharap negeri ini bisa lebih baik ya Mbak ya. Tapi dengan situasi yang saat ini membutuhkan viral dulu untuk para pejabat memberikan atensi, membutuhkan viral dulu baru negara bisa hadir, ya oke lah, nggak apa-apa. Kalau memang kita sebagai netizen ini harus menjalankan tugas kita, memviralkan agar mendapat keadilan, oke, it's okay. Tapi ya moga-moga kita, of course kita berharap jangan selalu seperti ini gitu, harus ada perubahan, gitu. Karena seharusnya tanpa harus diviralkan, harusnya negara bisa hadir. Harusnya tanpa kami viralkan, harusnya hukum bisa ditegakkan. Gitu. Tapi ya kalau memang harus kita viralkan dulu, negara baru gerak, ya wes, dengan senang hati kita viralkan. Apalagi sekarang tuh bisa dibilang tuh banyak masyarakat yang mempertanyakan ini Menteri Agama kok belum ada statement apapun terkait dengan kasus yang intoleransi ini. Gimana? Menteri Agama ini kayaknya lagi tidur pules, Mbak. Ya, jadi memang dari kemarin ini kan sebenarnya ranahnya Menteri Agama. Karena Menteri Agama ini kan harusnya hadir sebagai mediator, sebagai regulator, sebagai penengah, ya kan, apabila terjadi gesekan antar umat beragama ini jelas udah lintas agama ini, umat Islam dengan umat Kristen. Harusnya Kementerian Agama menurutku yang paling bertanggung jawab untuk hadir di sini sebagai mediator. Dia harus bisa menengahi, dia harus memberikan solusi, dia harus bisa mitigasi. Tapi itu tidak dilakukan sama sekali. Malah yang kita lihat hadir ini adalah Kementerian Hak Asasi Manusia. Ya mungkin Pak Menteri Agama, Pak Nasaruddin Umar mungkin lagi tidur pules saja Mbak, mungkin belum bangun. Oke, Mas, ini kan bisa dibilang kasus ini belum berakhir ya, tetapi masih ada lagi yang kita ketahui. Ini memang belum selesai karena ini sudah ke proses hukum, dan proses hukum kita seperti kita tahu ada BAP di kepolisian, SP21 dilimpahkan kejaksaan nanti sidang pengadilan. Of course ini masih panjang banget Pak. Mungkin bisa berbulan-bulan, mungkin bisa setahun. Tapi so far so good. Aku lihat kemarin ketika terjadi kasus intoleransi tersebut, gubernur sebagai pemimpin daerah hadir. Lalu nggak lama polisi sebagai aparat penegak hukum hadir. Hukum ditegakkan, pelaku ditangkap. So far so good. Lalu kemarin meskipun sempat ada polemik pro kontra, tapi pada akhirnya Kementerian Hak Asasi Manusia melakukan keputusan yang benar, keputusan yang waras. Alhamdulillah, Pak Menteri top, mikirnya masih waras. Dia mengambil keputusan yang tepat dengan tidak mengakomodir usulan staf susnya dan tidak menjadi penjamin untuk penangguhan penahanan. Artinya apa? Pelaku tetap ditahan. So far so good, Pak. Kalau menurut aku, so far so good. Bisa diacungin jempol. Oke, mungkin selama ini setelah adanya kasus ini sempat berkomunikasi nggak sih Mas Permadi dengan pemilik villa tersebut mungkin untuk mengkonfirmasi saat kondisi di sana? Concern saya adalah penegakan hukum. Karena gini, sebenarnya orang kayak saya ini, influencer kayak saya ini, atau aktivis kayak saya ini tidak perlu hadir. Saya tidak perlu ada. Kalau negara hadir, kalau negara gercep, kalau pimpinan daerah gercep, kalau aparat gercep, tidak perlu ada saya, Mbak. Jadi prioritas saya itu hanya saya ingin negara hadir. Makanya saya
tidak perlu, saya ngerasa tidak perlu saya berurusan dengan para korban. Yang saya kejar adalah para pemangku jabatan, Mbak. Saya kejar gubernurnya, saya kejar polresnya, saya kejar kapolresnya, saya kejar stafsusnya, saya kejar Pak Menterinya. Itu yang saya kejar. Lu do something dong, gitu. Do your job, lakukan pekerjaanmu. Kita rakyat ini, kita keluar uang, membayar pajak untuk membayar gaji kalian. This is what, ini adalah tugas kalian, gitu, untuk memberikan perlindungan kepada rakyat. Makanya kalau Mbak tanya, apakah aku berhubungan dengan keluarga korban? Tidak. Tapi yang aku kejar di sini adalah Pak Gubernur, adalah Pak Kapolres. Yang aku kejar ya, aku membuka komunikasi. Pak Stafsus, Pak anggota DPR RI, itu yang saya kejar. Oke, bahkan sampai beberapa bisa dibilang tuh para pakar hukum juga turut mengecam juga ya aksi tersebut. Gimana nih Bang? Seperti Ya, iyalah, Bang Mbak. Hotman Paris juga Gini loh, Mbak. akhirnya speak up. Ketika ada persekusi, ketika ada pembubaran ibadah, ketika ada penolakan rumah ibadah, apalagi sampai seperti di Sukabumi, Mbak, sampai melakukan pengerusakan, tindakan anarkis pengerusakan yang mana membuat anak-anak jadi trauma, itu adalah perbuatan yang biadab, jelas. Kita ini tinggal di tahun 2025, Mbak. Come on. Ini bukan tinggal tahun, kita tuh bukan tinggal di tahun 1400. Ini udah zaman milenium, Mbak. Manusia tuh harusnya sudah bermoral dan harusnya sudah beradab. Apa yang dilakukan oleh warga di Sukabumi kemarin itu adalah tindakan yang tidak bermoral dan sama sekali tidak beradab. Bahkan itu bisa dibilang sangat biadab. Jadi, of course itu tentu saja itu akan mengundang reaksi dari berbagai macam tokoh publik termasuk praktisi hukum. Karena itu tindakan yang tidak bisa ditoleransi, Mbak. Makanya Pak Hendro Priyono itu jelas-jelas menegaskan pelaku harus dihukum berat. Karena kenapa? Karena apa yang dilakukan mereka itu benar-benar tidak manusiawi. Maaf ya Mbak ya, itu maaf nih Mbak, ini kayak hewan loh Mbak. Kelakuan mereka tuh kayak hewan. Harusnya manusia tuh nggak kayak gini, nggak kayak gitu. Mungkin berharap nanti kedepannya tertujuh tersangka ini yang bisa dibilang tuh yang sekarang sudah ditangkap ya Mas. Mungkin seperti apa sih Mas berharap kedepannya mereka? Saya setuju dengan pernyataan Pak Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono bahwa pelaku harus dihukum berat. Karena kenapa Mbak? Karena pentingnya kenapa? Kalau ada konsekuensi hukum yang berat kepada para pelaku intoleransi seperti ini, itu yang kita harapkan akan memberikan efek jerah. Karena kenapa? Apabila pelaku dihukum berat, next time di wilayah lain, di daerah lain, ada kejadian yang sama. Ada orang Kristen lagi ibadah, lalu ada warga yang terganggu oleh ibadah umat Kristen, minimal mereka bisa berpikir 1000 kali, Mbak. Kalau para pelaku itu dipenjara dengan hukuman berat, next time orang akan mikir, wah kalau gue gangguin umat Kristen ibadah, gue bisa dipenjara. Itu namanya efek yang kita harapkan, efek jerah itu. Jadi saya setuju dengan pendapat Pak Hendro Priyono, harus dihukum berat. Oke Mas, mungkin yang terakhir Mas, pesan dari Mas Permadi untuk masyarakat Indonesia nih, agar tidak terjadinya terulang kasus ini kembali. Saya tidak punya pesan khusus untuk masyarakat Indonesia, tapi saya punya pesan khusus untuk para pemangku jabatan, para pejabat di Republik Indonesia. Karena di mereka lah kita ini, rakyat ini bergantung. Ya, kebebasan beribadah umat minoritas itu siapa yang bisa melindungi kalau bukan negara? Jadi aku terima kasih buat Kang Deddy, luar biasa atensinya. Aku terima kasih kepada Pak Kapolres Sukabumi, luar biasa gercepnya, patut diuji. Dan saya juga puji, terima kasih kepada Pak Menteri Hak Asasi Manusia Pak Natalius Pigai. Terima kasih untuk tidak mengakomodir usulan Stafsus untuk menjadi penjamin penangguhan penahanan para pelaku. Mereka sudah melakukan hal yang benar. Semoga ini menjadi contoh bagi para pemangku jabatan lain, para pejabat lain di berbagai wilayah Indonesia untuk mencontoh mereka apabila terjadi persekusi, apabila terjadi penindasan terhadap umat minoritas, hadirlah, berilah perlindungan kepada mereka. Itu yang saya harapkan.